Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Binekas, SEMAK, CPTT CTA, salah satu dosen S1 Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Berikut adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT saya untuk mata kuliah Perencanaan Pajak. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dirancang agar mahasiswa mampu menangani perencanaan pajak suatu perusahaan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Video ini akan menampilkan deskripsi singkat mata kuliah, metode pengajaran, dan sistem penilaian yang kemudian diikuti oleh cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 aspek utama dari mata kuliah perencanaan pajak. Pertama, deskripsi mata kuliah, kedua, metode pengajaran yang digunakan, dan ketiga, sistem penilaian yang diterapkan. 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perencanaan pajak ini merupakan mata kuliah inti keilmuan dengan bobot sebanyak 3 SKS yang ditawarkan pada semester 6. Tujuan utamanya adalah untuk membekali mahasiswa dengan serangkaian kompetensi agar mampu merumuskan, merancang, dan mengaplikasikan konsep perencanaan pajak. Secara spesifik, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk memerankan diri sebagai calon konsultan pajak yang menangani perencanaan pajak suatu perusahaan. Materi pembelajarannya mencakup topik-topik esensial, mulai dari dasar-dasar perencanaan pajak, pemilihan bentuk usaha, metode pembiayaan, hingga perencanaan spesifik untuk PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan PPN. Mahasiswa juga akan mempelajari topik lanjutan seperti perencanaan revaluasi aset, PPh badan, menghadapi pemeriksaan pajak, pajak internasional sampai dengan special purpose vehicle. Kedua, metode pengajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, metode pengajaran yang saya terapkan berfokus pada partisipasi aktif mahasiswa. Sesuai rancangan mingguan, pendekatan utama yang digunakan adalah tutorial dan diskusi. Delivery atau penyampaian, saya menyampaikan konsep-konsep inti dan kerangka teoritis melalui sesi tutorial yang terstruktur di awal pertemuan. Berikutnya ada interaction atau interaksi, di mana bagian terbesarnya adalah sesi diskusi. Mahasiswa didorong untuk melakukan analisis studi kasus, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Interaksi ini didukung oleh media pembelajaran yang ada di kita. Berikutnya ada independent learning. Pembelajaran diperkuat di luar kelas melalui tugas mandiri, terstruktur yang dirancang untuk memperdalam pemahaman pada setiap topik. Ketiga, sistem penilaian. Sistem penilaian di mata kuliah ini dirancang secara komprehensif untuk mengatur penguasaan mahasiswa secara berkelanjutan. Adapun bobot penilaian didistribusikan sebagai berikut. Pertama, ada tugas, kuis, dan keaktifan kelas yang secara kumulatif memiliki total bobot 30%, yang terdiri dari 2 kali kuis dengan bobot masing-masing 5%, tugas dan partisipasi aktif di setiap pertemuan yang dinilai melalui indikator ketepatan dan menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan konsep. Berikutnya adalah UTS, bobotnya 30%, dan juga terakhir adalah UAS, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Seluruh komponen penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa secara holistik, baik dari pemahaman teoritis maupun kemampuan analisis praktis. Baik, kita mulai materi kita, yaitu mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Kita mulai dari data fundamental ini dulu. Kita lihat bahwa negara memiliki pendapatan yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Dan kita lihat sepanjang tahun 2009 sampai dengan saat ini, bahkan pendapatan yang berasal dari pajak itu lebih dari 70%, bahkan mencapai 80% lebih. Betapa fundamentalnya, betapa pentingnya pajak bagi negara, sehingga negara akan memajaki kita dengan berbagai strategi, yang mana diantara strateginya adalah penguatan kepatuhan, meningkatkan investasi, dan juga utilisasi data dan informasi. Oke, itu dari sisi negara.
Sekarang kita beralih ke sisi wajib pajak, yaitu perusahaan. Saya ingin bertanya kepada Anda, menurut pemahaman Anda, apa tujuan utama sebuah perusahaan didirikan? Saya ingin dengar beberapa pendapat. Kita mulai dari Nadia, silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya tujuan utama dari perusahaan adalah mencari laba sebesar-besarnya Pak. Mencari laba. Oke, itu jawaban pertama yang paling umum kita dengar. Ada lagi pendapat lain? Mungkin Faiha? Izin menambahkan Pak, mungkin selain laba tujuannya untuk bisa terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya untung setahun, tapi setelah itu berhenti. Menarik. Jadi ada aspek keberlanjutan atau going concern. Bagus sekali. Satu lagi mungkin ada yang punya pandangan berbeda. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya bisa juga tujuannya itu untuk memberi manfaat ke masyarakat, seperti misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga menjaga reputasi baik perusahaan di mata publik. Baik, terima kasih. Semua jawabannya benar, saling melengkapi. Ada yang fokus ke laba, ada yang fokus ke keberlanjutan, dan ada juga yang manfaatnya ke stakeholders. Semua itu dalam keuangan modern kita rangkum dalam satu tujuan utama yang lebih luas, yaitu to maximize firm value atau meningkatkan nilai perusahaan. Kenapa? Karena nilai perusahaan ini tujuannya bukan hanya jangka pendek, yaitu laba, tapi juga jangka panjang, yaitu reputasi. Karena kita tahu yang namanya perusahaan tidak semuanya berkaitan dengan laba. Ada usaha yang tidak berkaitan dengan laba. Contohnya seperti yayasan, yang mana dia itu tujuan utamanya adalah memiliki reputasi agar bisa menjalankan usaha kegiatannya. Oke, sekarang kita tahu ada benturan kepentingan dari dua belah pihak. Yang pertama dari fiskus, dia itu pengen pajaknya tinggi, sedangkan bagi wajib pajak dia pengen pajaknya rendah. Ada dua perbedaan yang sangat mendasar, sehingga dengan benturan ini akan muncul sesuatu yang tidak diinginkan, baik oleh fiskus maupun oleh si wajib pajak. Nah, kita lihat yang namanya pajak sebagaimana kita rasakan itu bukan hanya ketika kita mendapatkan uang saja kena pajak, tapi juga ketika kita mengeluarkan uang pun kita juga dikenakan pajak. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun juga sama tidak kita dikenakan pajak. Seperti kita memiliki aset, kita akan dikenakan PBB. Kemudian pajak kendaraan, dan seterusnya. Maka akan muncul tax evasion dan tax avoidance akibat perbedaan yang tadi disampaikan. Nah, tadi kita sampai pada dua konsep ini ya, tax evasion sama tax avoidance. Ini dua konsep yang berbeda dalam hal menyikapi beban pajak itu. Dan saya yakin kalian udah pada mendengar tentang istilah ini. Sekarang coba, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan mendasar antara keduanya? Saya butuh dua pendapat. Mari kita mulai. Silakan, Aldi. Baik Pak, mungkin kalau dari saya ya untuk tax evasion dulu gitu ya Pak. Nah kalau menurut saya untuk tax evasion itu sifatnya itu ilegal gitu Pak. Nah itu tuh upaya untuk menghindari pajak dengan cara melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah misalnya kayak seperti sengaja untuk tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan dan juga ada memalsukan dokumen gitu Pak, seperti itu. Ya, evasion sebagaimana artinya adalah penggelapan, dan penggelapan itu dilarang. Baik, berikutnya tentang tax avoidance. Siapa yang mau menjelaskan? Baik Pak, menurut saya tax avoidance itu berbeda dengan tax evasion karena sifatnya itu legal, dan tax avoidance itu upaya untuk mengurangi beban pajak tapi dengan cara-cara yang masih dalam koridor hukum. Jadi pemanfaatan pilih-pilihan atau celah yang memang disediakan oleh peraturan itu tersendiri gitu. Baik, jadi dua istilah itu sudah dipahami dengan baik oleh kalian, yang mana evasion itu penggelapan, ilegal, avoidance itu menghindari, dan ini legal. Yang akan kita pelajari di mata kuliah perencanaan pajak ini adalah tax avoidance atau penghindaran pajak.
Sehingga manfaat mata kuliah ini adalah bagaimana Anda itu bisa melakukan efisiensi pajak untuk perusahaan tapi tidak melanggar aturan. Nah, upaya melakukan tax avoidance secara sistematis itulah yang kita sebut dengan perencanaan pajak atau tax planning, seperti definisi dari Lyons di slide ini. Bahwa tax planning itu pengaturan urusan bisnis dan atau pribadi seseorang untuk meminimalkan liabilitas pajak. Sederhananya gini, ada peraturan yang bilang, jika perusahaan memberikan fasilitas natura atau kenikmatan kepada karyawan, ini peraturan dulu, misalnya mobil dinas yang dibawa pulang, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan atau minimal 50% kalau dia itu sedan ya, dari penghasilan kena pajak perusahaan. Tapi apabila perusahaan memberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang, itu boleh dibiayakan. Seorang perencana pajak atau tax planner akan menyarankan opsi yang kedua ini. Apakah itu legal? Tentu saja, karena kita hanya memilih opsi yang paling efisien yang disediakan oleh peraturan. Itulah contoh sederhana perencanaan pajak. Nah, dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa pada dasarnya manajemen pajak berdiri di atas dua pilar. Pilar yang pertama yaitu menerapkan peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua, kita harus bisa mencapai efisiensi untuk laba yang maksimal. Nah, sekarang kita punya kasus. Apabila ada seorang manajer keuangan, dia membuat beban pajak perusahaannya lebih kecil. Tapi caranya dia itu dengan cara menggelembungkan biaya operasional. Dia memasukkan biaya servis mobil pribadinya ke dalam biaya operasional perusahaan. Saya tanya kepada Anda semua, apabila dengan cara itu, apakah pilar efisiensi untuk laba yang maksimal tercapai? Oke, kalau kayak tadi, itu pajaknya berhasil ya, jadi lebih kecil, labanya juga jadi kecil. Nah, pertanyaan kedua, ini yang paling penting. Berkaitan dengan pilar pertama, yaitu menerapkan peraturan pajak. Apakah dengan cara seperti itu, dia menerapkan peraturan pajak yang berlaku? Tidak. Ya, betul ya. Jadi disinilah kuncinya. Meskipun efisiensi tercapai, tapi cara tersebut melanggar aturan. Ini bukan manajemen pajak yang benar. Itu sudah masuk ke tax evasion, sebagaimana yang tadi disebutkan. Sehingga kita harus mengingat bahwa kedua pilar ini harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Oke, nah setelah kita tahu bahwa manajemen pajak itu harus menerapkan dua pilar ini, kita akan lanjutkan bagaimana cara melakukan perencanaan pajak. Jadi perencanaan pajak itu kita memutuskan faktor-faktor yang berkaitan dengan pajak, yaitu apakah jenis pajak yang akan kita lakukan perencanaan, kapan itu dilakukan, bagaimana itu dilakukan, dan dengan siapa agar perencanaan pajak itu bisa dapat kita lakukan dengan melaksanakan dua pilar yang tadi. Kita sudah tahu bahwa wajib pajak ingin pajaknya efisien. Namun di balik itu semua, khususnya dalam konteks yang ada di Indonesia, terdapat beberapa motivasi spesifik dilakukannya perencanaan pajak. Contohnya yang paling sederhana adalah undang-undang perpajakan. Seringkali peraturan ini sering multitafsir. Misalnya definisi 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu bisa sangat luas. Karena ada area abu-abu inilah perusahaan termotivasi untuk merencanakan agar biaya yang diakui bisa semaksimal mungkin sesuai interpretasi yang menguntungkan mereka namun tetap legal. Nah, kita lihat di sini ada motivasi-motivasi. Sekarang coba kalian jelaskan apa lagi yang menjadi motivasi. Ada? Silakan. Oke Pak, izin menjawab. Mungkin karena adanya insentif dari sisi kebijakan perpajakan, misalnya pemerintah memberikan tax holiday atau super tax deduction untuk perusahaan yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Jadi, perusahaan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut agar dapat potongan pajak yang lebih besar. Ya, betul sekali ya, itu contoh yang tepat. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Oke, izin menjawab Pak, izin menambahkan juga. Jadi mungkin dengan sengaja tidak menerbitkan faktur pajak saat penjualan agar PPN-nya tidak perlu disetor Pak. Terima kasih. Ini merupakan contoh yang kurang pas ya, karena yang tadi disampaikan yang pertama itu tax avoidance, tapi yang kedua itu tax evasion. Karena
yang namanya faktur pajak itu wajib diterbitkan setiap transaksi yang mengandung barang kena pajak atau jasa kena pajak. Seperti itu ya. Jadi ketika kita tidak menerbitkan faktur pajak itu memang secara pajak mengurangi beban, tapi itu melanggar aturan perpajakan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan dalam membuat perencanaan pajak. Setelah kita tahu tentang apa motivasi dilakukannya perencanaan pajak, kita lanjutkan ke dalam tahapan dalam membuat perencanaan pajak. Kita mulai dari analisis informasi data yang ada, yang mana kita mempertimbangkan fakta yang relevan, ada kita faktor pajak dan non pajak. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke model-model yang bisa kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam melakukan perencanaan pajak agar pajak itu bisa efisien dan tetap tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah itu kita lakukan evaluasi atas perencanaan pajak yang kita lakukan, bagaimana tidak terlaksana, bagaimana jika tidak dilaksanakan dengan baik, dan apa yang harus kita lakukan ketika itu gagal. Dan yang terakhir adalah mencari kelemahan dan juga memperbaiki kembali rencana pajak yang kita sudah rencanakan. Baik, sebagai penutup pertemuan kita hari ini, kita telah membahas konsep yang sangat fundamental, yang mana kita telah memahami tentang dasar-dasar konsep perencanaan pajak. Kemudian kita tahu kenapa bisa dilakukan perencanaan pajak, dikarenakan adanya perbedaan antara fiskus dan juga wajib pajak. Dan juga yang paling penting, kita harus tahu apa perbedaan antara tax avoidance dengan tax evasion. Mana yang legal, mana yang ilegal. Kita di posisi berada yang legal, dan kita tidak ingin rencana-rencana pajak kita itu termasuk ke dalam ilegal. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda semua. Jaga kesehatan dan sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.